Nah, ini pertanyaannya apa? Persen kadar obat setelah penggunaan 12 jam. Setelah penggunaan 12 jam. Kita baca cerita soalnya. Seorang wanita berusia 23 tahun dengan berat badan 49 kilo, tingginya 154, menderita asma. Pasien datang ke rumah sakit dikasih aminofilin. Waktu paruhnya 9 jam. Oke, kita catat. T setengahnya 9 jam. VD-nya, volume distribusi. VD-nya 0,3 liter per kilogram. Laju eliminasi orde satu. Orde satu. Berapa persen kadar obat? Nah, ditanya C-nya ya, konsentrasi dari kadar kadar obat. C, konsentrasi kadar obat. Kemudian setelah penggunaan 12 jam. Oke, setelah penggunaan 12 jam. Udah tahu belum ini arahnya kemana? Aku yakin masih bingung. Ini pakai rumus apa? Ditanya apa lagi? Ini beda dengan yang sebelumnya ya. Oke, yang diketahui T setengah sama VD. Sama waktu. Oke, kita balik ke rumus. Ditanya C ya. Nah, ini dia rumusnya. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi pada waktu 12 jam? Nah, itu arahnya ke sini. Nih dia, keluar di UKM PPAI. Konsentrasi obat pada T tertentu yang ditanya di soal kita pada waktu 12 jam. Gitu ya. Berapa konsentrasi obat pada waktu 12 jam? Itu maksudnya T tertentu. Mau dirubah nanti pada waktu 3 jam, 2 jam, berapa terserah. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, konsentrasi plasma. Makanya ini wajib hafal. CP sama dengan CP0 dikali E-nya dipangkatkan. Minus K dikali P, ini real keluar di ujian. Bayangin pakai E. Pada bingung bukan dengan rumusnya, tapi pada saat tekan kalkulator. Ya, oke kita pindahin ya rumusnya ya. Kita pindahin ke sini rumusnya. C sama dengan, C aku pindahin ke bawah ya. C, aku rubah. Mau warna apa? Warna merah aja ya. C sama dengan CP ya, konsentrasi plasmanya. CP sama dengan CP0 ya, dikali E dipangkatkan min K dikali dengan T. Oke, tinggal dimasuk-masukin aja. Tinggal dimasuk-masukin. CP0, konsentrasi pada waktu 0. Tidak diketahui di soal, tapi kita tahu dianggap 100%. Ya, ini dianggap 100%. Karena begitu diinjeksikan ke dalam tubuh, ya, untuk sediaan ini, kita pasti tahu konsentrasinya 100% masuk ke dalam tubuh. Ini udah ketetapan. Ketetapan. Oke, ketetapan, bukan ketepatan. Ketetapan. E. E ini bikin E pangkat minus K. K-nya yang mana? Oke, K-nya juga belum diketahui di sini ya. Kita bisa cari K ini dengan rumus apa? Kebetulan diketahui nih T setengahnya. Iya kan? Cara cari T setengah gimana? T setengah sama dengan 0,693 per K. Iya kan? Orde 1 ya, 0,693 per K. Kalau kita mau cari K, ya, kalau kita mau cari K, tinggal dibalik aja. K sama dengan 0,693 per T setengah. Gitu ya. Oke, kita masukin ke sini, ke K-nya. Ini K, kita masukin ke sini. Oke, 0,693, aku rubah warnanya, warna hijau. 0,693 diperkan dengan, dengan T setengah. T setengahnya yang ini, 9 jam. 9 jam dikali dengan T. T waktunya. Waktu yang ditanya di sini. Berapa kadar obat setelah 12 jam? Berarti 12-nya yang di T ini. Dikali dengan 12 jam. Oke. Jangan sampai salah masukin angka ya. Kemudian 100% kali. Nah, sekarang kita belajar cara tekan kalkulator. Oke, ini aku tampilkan kalkulator ya. Aku tampilkan kalkulator. Ini terlihat ya teman-teman ya, kalkulatornya ya. Masukin E. E ini ambilnya di mana? Ambil ini. E pangkat X. Karena kita pangkat X-nya nanti mau kita masukkan angka-angka ini. Jadi cari yang E pangkat X di kalkulator komputer teman-teman nanti. Jadi pada saat teman-teman try out nasional, ya,
Nggak usah fokus-fokus banget. Lebih fokusnya kita mengklik gimana tekan kalkulator, gimana cara lihat hasil lab, gimana cara next soal, balik ke soal, posisi waktunya itu yang diperhatikan. Ya. Jadi nanti klik-klik ya di kalkulatornya. Ada E pangkat X. Nah, tekan E pangkat X, kemudian masukin angkanya. Masukin angkanya. Masukin angkanya. Minus, minus, ya, minus 0,693, 0,693 dikali 12, dikali 12, ya, dibagi 9, dibagi 9. Nah, ini posisinya ya. E pangkat minus 0,693 dikali 12 dibagi dengan 9. Klik enter. Nah, dapatnya 0,66676 ini. 0,6666 ya. Oke. Benar nggak sih ini? Bentar. 12 per... kebalik ya. 0,66. Ada yang salah nggak, teman-teman? Coba dicek lagi. Aku masukin angkanya udah benar. Kalau dibagi 9 dulu beda hasilnya, Kak. Oke, sebentar ya. Aku coba cek ya. Aku hapus dulu. Aku ulang. Masukin E-nya. E pangkat X minus minus 0,693 di kalau dibikin bagi itu nanti hasilnya beda juga. Coba kali dulu ya. Kali. Oh, kalinya jangan di luar. Kali. Dia kalinya ke bawah ya. Bentar. Hmm, kali. Kan dia ke bawah nih. Bentar ya. Kali. Tadi mah bisa dia di atas, tapi ini kok nggak mau lagi. Kalau nggak gini aja, kita cari dulu hasil yang ini semua ya. 0,693 dibagi 9 di sama dengan 0,077. 0,077 dikali dengan si 12. Ya, dikali dengan 12. Dapatnya, mana? 0,077 dikali 12. Nah, dapatnya 0,924. Coba kita masukin ke sini. 0,924. Ini hasilnya 0,924. Jadi E pangkat minus 0,924. Biasa mah langsung semuanya kita masukin bisa. Tapi ini kalkulatornya lagi nggak tahu kenapa. Oke. Baru kita masukin yang si E pangkat minus ini. E pangkat minus 0,924. Nah, ini dia ya. Dapatnya 0,396. Oke, nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. Walaupun kita cari pisah-pisah, nggak masalah. Tanda ini 0,396. Ya. Oke, ini hasilnya 100% hasil E-nya tadi 0,396 sekian sekian sekian. 3,96 sekian. Nggak usah diambil semua ya. Nggak apa-apa, karena ini juga optionnya beda-beda jauh. Nah, di option kita ini langsung muncul hasil yang ini tanpa dikali dengan 100. Ini harusnya dikali dulu dengan 100%. Tapi ini enggak dikali di optionnya, enggak masalah ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya 0,396. Yang paling mendekati. Yang D. 0,3996. Nah, ini yang paling mendekati. Jadi jawabannya adalah yang D. Tapi di soal UKM PPAI kemarin, UKM PPAI, ini kita perlu kalikan dengan 100. Ya. 0,396 dikali 100% itu dapatnya 39,6%. Nah, ini harusnya. Tapi karena di option belum dikali 100, ya nggak apa-apa. Berarti langsung ini jawabannya. Gitu ya. Dicari yang paling mendekati. Karena beda-beda koma sedikit. Gitu. Intinya apa? Cara tekan kalkulatornya. Cari yang gimana? Cari yang ada huruf E, kemudian atau ada X pangkat Y. Kalau nggak ada nanti dibuktikan pada saat try out ya. Atau cari E yang ada kotak kosong di atasnya. Nah, antara ini. Tinggal dimasukin angka dan jangan lupa minusnya. Ini keluar di ujian. Kita lanjut soal nomor 12. Nah, ini yang bisa pakai cara cepat. Tadi pertanyaan siapa ya? Aku lupa. Gimana kalau ordernya itu bukan order nol? Karena kan tadi kita cara cepat order nol. Besar kurang kecil dibagi K. Nah, kalau ordernya order satu gimana, Kak? Nah, ini jawabannya ya.
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk obat mencapai kadar 5 miligram per liter? Dan dia di sini menggunakan orde satu. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu obat yang mengikuti orde satu diberikan secara intravena bolus. Oke, ini ordenya orde satu. Ini cara cepat untuk orde satu. Cara cepat. Segera setelah penyuntikan diperoleh kadar obat C0-nya, konsentrasi 0-nya itu 40 miligram per liter. Dan waktu paruhnya T setengah 6 jam. Oke, apalagi? Berapa lama waktu yang diperlukan? Lama waktu, berarti yang ditanyakan T. T yang ditanya ya, makanya satuannya jam. Yang diperlukan untuk obat mencapai kadar, untuk kadar CT, C pada waktu T ini, 5 miligram per liter. Nah, jadi ada dua konsentrasi nih. Konsentrasi awalnya 40, konsentrasi keduanya itu 5, gitu ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan dari 40 ke 5 itu berapa jam? Itu pertanyaannya. Pahami dulu. Pahami. Ordenya orde satu, kemudian ada dua konsentrasi 40 dan 5. Ya. Nah, menggunakan cara cepat. Khusus untuk orde satu ada dua konsentrasi atau kadar, ada dua kadar. Ya, logikanya gitu. Dari 40 ke 5 ini waktunya berapa sih? Gitu ya. Rumus sebenar-benarnya pakai len CT sama dengan len C0 min K dikali T. Ini rumus sebenar-benarnya. Tapi aku nggak mau kasih rumus ini lama banget. Kita rubah dulu len dari 5, len dari 40, kemudian cari K-nya, karena nggak diketahui K. Cari dari T setengah, kan membutuhkan waktu lebih dari semenit. Ada tips cepatnya. Coba perhatikan baik-baik untuk tips cepat ini ya. Konsentrasi yang diharapkan konsentrasi pertama yang diberikan itu 40 ya. Kemudian T setengahnya itu artinya apa? T setengah. T setengah. Waktu paruh 6 jam. Artinya apa? Waktu si konsentrasi awal mencapai setengahnya. Setengah itu kan artinya dibagi dua ya. Nah, waktu si 40 ini mencapai konsentrasi 20 dari mana, Kak? Dari 40 dibagi dua, setengah dari 40 ya. 40 ke 20 membutuhkan waktu 6 jam. Paham? Pahami dulu. 40 konsentrasi awal. Katanya di sini T setengahnya 6 jam. Arti dari T setengah kan si kadar ini setengah dari awal. Setengah dari 40. Ya berarti setengah dari 40, 20. Artinya dari 40 ke 20 butuh waktu 6 jam. Paham ya? Butuh waktu 6 jam. Tapi kita bukan mau cari 20, kita mau cari 5. Lanjutin lagi. Dari 20, setengah dari 20 berapa? Se 10. Berarti ini juga membutuhkan waktu 6 jam. Oke. Apakah udah siang kita mau? Belum. Kita maunya 5. Lanjut lagi. Berarti 10 dibagi lagi dengan 2. Berapa? Baru nih dapat 5 sesuai yang mau kita cari. Dari 10 ke 5 juga sama-sama 6 jam. Nah, udah nih. Dari 40 ke 5 berarti berapa waktunya? Tinggal kita jumlahkan aja. 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, 6 ditambah 6 ditambah 6. Berarti berapa? 18 jam. Ya, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Berarti waktu dari 40 ke kadarnya 5 membutuhkan waktu 18 jam. Gitu. Nah, itu cara cepatnya. Lanjut lagi, kalau seandainya nih, bukan 5 soalnya di sini, tapi misalnya 2,5. Ya, lanjut lagi ke sini. 2,5. Setengah dari 5 kan 2,5. Dari 5 ke 2,5, 6 jam juga. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah lagi sama 6. Gitu. Jadi ketujuan kita ini berapa? Gitu ya. Nah, itu cara cepatnya. Ini PR. Nanti dicari tahu berapa. Dari dosis 20 ke dosis 2,5. Tes setengahnya 2 jam. Orde satu sehingga bisa pakai charge. Nah, ini persis kayak soal sebelumnya. Ini PR. Nggak perlu dikumpul karena nggak dapat nilai gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja ngerjain ini. Aku udah seneng.